Timur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Asia Timur. Dan langsung saja mari kita bahas. Asia Timur. Asia Timur adalah wilayah Timur Asia yang didefinisikan dalam istilah geografis dan etnokultural. Wilayah ini terdiri dari Tiongkok, Hong Kong, Makau, Jepang, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Penduduk di Asia Timur sekitar 1,7 miliar orang, membentuk sekitar 38% dari populasi di benua Asia dan 22% dari populasi global. Nah, meskipun wilayah pesisir dan tepi sungai di wilayah tersebut merupakan salah satu tempat yang paling padat penduduknya di dunia. Nah, oke guys, jadi selanjutnya kita masuk ke sejarah Asia Timur. Cina adalah wilayah pertama yang menetap di Asia Timur dan tidak diragukan lagi merupakan inti dari peradaban Asia Timur dari tempat bagian-bagian lain Asia Timur terbentuk. Nah, peradaban Cina ada sekitar 1.500 tahun sebelum peradaban Asia Timur lainnya muncul dalam sejarah. Kekaisaran Cina akan mengerahkan banyak budaya, ekonomi, teknologi, dan otot politiknya ke negara-negara tetangganya. Nah, keunggulan budaya Kekaisaran Cina tidak hanya memimpin negara itu menjadi negara melek huruf pertama di Asia Timur, tetapi juga memasuk Jepang dan Korea dengan kata-kata pinjaman dan pengaruh linguistik Cina yang berakar pada sistem penulisan mereka. Selanjutnya, hubungan Asia Timur dan Eropa. Ketika hubungan Asia Timur dengan Eropa dan dunia Barat menguat pada akhir abad ke-19, kekuatan Cina mulai menurun. Pada pertengahan abad ke-19, dinasti Qing melemah menjadi syarat dengan korupsi politik, hambatan dan stagnasi yang tidak mampu meremajakan dirinya sendiri sebagai kekuatan dunia yang berbeda dengan kekuatan-kekuatan kolonial Kekaisaran Industri Eropa dengan Jepang yang cepat memodernisasi Jepang. Selanjutnya ada namanya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, ekspansionisme Jepang dengan aspirasi imperialisnya melalui Sepher Koprospekti Asia Timur akan menggabungkan Korea dengan Taiwan. Sebagian besar Cina Timur dan Manchuria, Hong Kong, dan Asia Tenggara di bawah kendalinya yang mengukuhkan dirinya sebagai maritim kekuatan kolonial di Asia Timur. Setelah satu abad eksploitasi oleh penjajah Eropa dan Jepang, Asia Timur pasca kolonial melihat kekalahan dan pendudukan Jepang oleh pihak sekutu yang menang, serta pembagian Cina dan Korea selama Perang Dingin. Semenanjung Korea menjadi merdeka tetapi kemudian dibagi menjadi dua negara saingan. Negara inti di Asia Timur. Istilah Asia Timur biasanya merujuk pada suatu wilayah termasuk Cina besar, Jepang, dan Korea. Cina, Jepang, dan Korea mewakili tiga negara inti dan peradaban tradisional Asia Timur karena mereka pernah berbagi bahasa tertulis yang sama, budaya, serta berbagi prinsip-prinsip filosofis Konfusianisme dan sistem nilai sosial Konfusianisme yang pernah dikembangkan oleh Imperial China. Kemudian perdebatan cangkupan negara di Asia Timur. Yang pertama, Singapura. Singapura biasanya dianggap sebagai bagian dari Asia Tenggara secara geografis. Namun, orang-orang Asia Timur khususnya Cina Han merupakan mayoritas penduduk negara itu dan pluralitas yang sangat signifikan, menganut agama Buddha, Konfusianisme, Taoisme, pemujaan leluhur, dan agama rakyat Tiongkok. Ada Vietnam. Secara resmi bagian dari Asia Tenggara, meskipun dianggap sebagai bagian dari pengaruh Tiongkok secara geopolitik.
Kemudian, distrik federal timur jauh di Rusia sering disebut sebagai Asia Utara karena lokasinya. Meskipun bagian Rusia ini sering dipandang lebih dekat dengan tetangga-tetangganya di Asia Timur. Budaya di Asia Timur. Budaya di Asia Timur sebagian besar telah dipengaruhi oleh Cina, karena peradabanlah yang memiliki pengaruh paling dominan di wilayah ini sepanjang zaman, yang akhirnya meletakkan dasar bagi peradaban Asia Timur. Pengetahuan dan kecerdikan yang luas dari peradaban Tiongkok dan klasik sastra dan budaya Tiongkok dipandang sebagai fondasi bagi kehidupan yang berada di Asia Timur. Selanjutnya, kota-kota di Asia Timur. Nah, kota-kota di Asia Timur yang pertama yaitu Beijing. Beijing adalah ibu kota Republik Rakyat Cina dan kota metropolitan terbesar di Cina Utara. Yang kedua, Kaohsiung. Kaohsiung adalah ibu kota pelabuhan dan kota terbesar di Taiwan Selatan. Yang ketiga ada Pyongyang, adalah ibu kota Korea Utara dan merupakan kota metropolis yang signifikan di semenanjung Korea. Yang keempat, Guangzhou adalah salah satu kota terpenting di Cina Selatan. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 2.200.000 tahun dan merupakan terminal utama dari Silk Road Maritim dan terus berfungsi sebagai pelabuhan utama dan pusat transportasi saat ini. Selanjutnya kelima ada Kyoto. Kyoto adalah ibu kota Kekaisaran Jepang selama 11 abad. Keenam, Shanghai. Shanghai adalah kota terbesar di Cina dan salah satu yang terbesar di dunia dan merupakan pusat keuangan global dan pusat transportasi dengan pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Yang ketujuh, Hong Kong. Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan global terkemuka di dunia dan dikenal sebagai kota metropolis kosmopolitan. Yang kedelapan ada Osaka. Osaka adalah area metropolitan terbesar kedua di Jepang. Kemudian ke-9, Seoul, atau ibu kota Korea Selatan, salah satu kota terbesar di dunia dan pusat teknologi global terkemuka. Yang ke-10 ada Taipei. Taipei adalah ibu kota Devanko Republik Cina dan jangkar area industri teknologi tinggi utama di Taiwan. Ke-11 ada Tokyo, adalah ibu kota Jepang, salah satu kota terbesar di dunia baik dalam populasi metropolitan maupun ekonomi. Yang ke-12 ada Ulaanbaatar. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia dengan populasi 1 juta pada 2008. Yang ke-13 ada Xi'an atau Chang'an, yaitu yang tertua dari 4 ibu kota besar kuno Cina setelah memegang posisi di bawah beberapa dinasti terpenting. Nah, ini memiliki pengaruh budaya yang signifikan di Asia Timur. Selanjutnya yaitu konflik-konflik yang pernah terjadi di Asia Timur. Korea Utara versus Korea Selatan termasuk ke dalam jenis konflik internasional karena konflik ini melewati batas-batas negara dan melibatkan dua negara di dalamnya. Nah, Korea Utara versus Korea Selatan ini disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di bawah wilayah sengketa. Kemudian, sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Versi tahun 2010. Saat ini tingkatan konfliknya masih dalam tingkatan konfrontasi. Yang kedua ada Cina versus Taiwan. Nah, Cina versus Taiwan ini disebabkan karena terjadi perang saudara di Cina daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergusur dan lari ke Taiwan.
Kemudian ada konflik antara etnis Muslim Uighur dengan etnis Han dan pemerintah Cina. Nah, jenis konflik ini konflik internal, horizontal, dan vertikal. Nah, tingkatan konflik yang pertama ada pre-konflik. Konflik ini sudah terjadi pada tahun 1980-an. Xinjiang adalah daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari minyak, batu bara, dan gas alam. Letak Xinjiang pun sangat strategis. Penduduknya adalah dari Muslim Uighur dan etnis Han. Mayoritas hal ini yang disinyalir menjadi awal dari konflik ini, karena Muslim Uighur berada di daerah yang sangat strategis. Yang kedua itu ada konfrontasi. Pada tahun 1990, pemerintah Cina melarang pembangunan masjid dan madrasah. Hal ini berujung pada konflik kekerasan antara umat Muslim Uighur dengan pemerintahan. Nah, pemerintah pun melarang Muslim Uighur berpuasa. Hal ini membuat Muslim Uighur mulai melawan dan terjadi beberapa konfrontasi. Yang ketiga ada krisis. Nah, pada tanggal 5 Juli 2009 merupakan puncak dari konflik antara dua etnis ini, Muslim Uighur yang disinyalir sebagai sebuah gerakan perjuangan yang ingin memisahkan diri dari Cina. Selanjutnya, konflik Jepang dan Cina mengklaim kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Nah, aktor yang terlibat itu adalah Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Yang pertama adalah pre-konflik. Nah, saling klaim wilayah, maksudnya kepulauan Diaoyu atau Senkaku tidak dikembalikan ke Tiongkok, Cina, dan Taiwan setelah Amerika meninggalkan Okinawa pada tahun 1972, sehingga Jepang mengklaim kepulauan tersebut adalah miliknya. Ketidakpedulian Cina setelah beberapa lama Amerika meninggalkan Okinawa dan menyerahkannya ke Jepang. Yang kedua ada konfrontasi. Nah, eksplorasi dimulai di area kepulauan Diaoyu atau Senkaku dan Cina menemukan fakta bahwa kepulauan tersebut kaya akan sumber daya alam. Mulailah Cina kembali mempermasalahkan kepulauan tersebut. Dan di sisi lain, Jepang pada September 2012 lalu membeli 3 pulau dari kepulauan Senkaku ini sehingga mendapat kecam keras dari pemerintah Cina. Ketiga ada krisis. Nah, belum terjadi perang fisik, namun berhubungan dengan bilateral kedua negara semakin memburuk. Outcome. Nah, belum ada usaha untuk meredam konflik. Nah, kedua negara hanya untuk kekuatan militer untuk saling menakuti sehingga perdamaian masih bisa terjaga. Dan diharapkan penyelesaian masalah ini mampu dilakukan dengan cara damai. Nah, sekian penjelasan tentang kawasan Asia Timur ini. Nah, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan sampai jumpa.